PJ Heru ganti nama Jaklingko? Si tuyul Ancol gagal paham lalu serang PJ Heru? Memalukan, sebut pemimpin kampungan dan norak, junjunganmu suruh ngacayul. Apa yang dilakukan oleh Pak Heru Budi Hartono ini sebenarnya mengembalikan Jakarta ke jalan yang benar. Heru sebagai pejabat gubernur langsung ngegas. Walau tentu saja tidak ditujukan untuk mempermalukan Anies, apa yang dalam waktu singkat dilakukan Heru seperti membuka mata publik tentang apa yang justru tidak dilakukan Anies selama 5 tahun menjadi gubernur. Sekarang jadinya orang tahu, Anies memang tidak melakukan apa-apa. Dilansir dari fajar.co.id, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengganti nama Jaklingko menjadi Mikrotrans. Benarkah? Nah, seperti dilansir dari situs resminya, Jaklingko merupakan sistem transportasi terintegrasi baik rute, manajemen, ataupun pembayarannya. Integrasi ini meliputi bis besar, medium, dan kecil Transjakarta, juga transportasi berbasis rel seperti MRT dan LRT. Nah, ex-komisaris Ancol Wiz Khalifa yang juga loyalis berat Anies Baswedan pun menyentil perubahan nama itu. Dia menyebut perubahan nama itu adalah sebagai tindakan yang kampungan dan norak, lalu mengaitkannya dengan sejarah nama Jaklingko yang berasal dari NTT. Tulis Wiz Khalifa via akun Twitternya, kampungan. Jaklingko itu punya arti, punya sejarah, diambil dari bahasa Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Begini konyolnya kalau ada pemimpin norak. Waduh, selama ini publik ini memang seringkali terjebak dengan penggunaan kata Jaklingko dan Mikrotrans. Tak sedikit yang bisa membedakannya. Padahal Jaklingko merupakan sistem integrasi transportasi di Jakarta. Mikrotrans atau angkot Jaklingko adalah bagian dari integrasi Jaklingko yang dapat digunakan. Berdasarkan akun resmi Transportasi Jakarta di Twitter, penggunaan kata Jaklingko diubah menjadi Mikrotrans. Tulis akun itu Minggu 23 Juli, gratis, cuma naik Mikrotrans kemana-mana, Rp0. Sahabat TJ, ada rute baru beroperasi pada Senin 24 Juli 2023 loh, rute JAK 89 Terminal Tanjung Priok, Taman Kota Intan dan rute JAK 90 Terminal Tanjung Priok, Rusun Kemayoran, naik Mikrotrans gak pakai ribet, tinggal tap kartu langsung jalan sampai tujuan. Sedangkan pada selebaran yang dibagikan tersebut, nampak kata Jaklingko dicoret, lalu tertulis Mikrotrans di bawah kata tersebut. Sebenarnya Mikrotrans itu lebih generik atau umum banyak dipahami loh. Kata Jaklingko malah baru dengar periode kemarin. Lagian kenapa sih bawa-bawa bahasa NTT di bumi Batavia? Kita tidak menganggap perubahan nama itu hal penting. Tapi kalau dibilang Nora, ada yang lebih suka ganti-ganti nama atau istilah. Kalian tahu sendiri kan siapa? Lalu kenapa si tuyul ini protes sedemikian rupa? Lupa junjunganmu pernah ganti pula nama jalan di Jakarta? Lupa idolamu pernah ganti nama rumah sakit jadi rumah sehat? Lupa stadion BMW dirubah jadi Jakarta International Stadium atau JIS? Jadi maksudmu cuma Anies gitu yang boleh ganti nama? Emang dia siapa? Dan lucunya, ternyata keterangan dari Twitter resmi Transportasi Jakarta yang sudah terlanjur diserang kadrun pun mengatakan ada salah paham yang sering terjadi di masyarakat. Nah, seperti kadrun satu ini yang menyerang membabi buta. @KM Sasikul mengatakan, Jaklingko gagasan Pak Anies yang nyata buat rakyat. Mau dihapus rekam jejaknya dengan diganti istilah Mikrotrans, dendam banget sama Pak Anies. Kemudian, akun Twitter @transportasi, kemudian langsung dibalas telak oleh akun Transportasi Jakarta. Hai Kak, armada tersebut merupakan layanan Mikrotrans, sedangkan Jaklingko merupakan sistem transportasi yang terintegrasi. Terima kasih, FN. Kemudian, halo Kak, hal tersebut bertujuan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa nama Mikrotrans merupakan salah satu layanan Transjakarta, sedangkan untuk nama Jaklingko merupakan sistem pembayaran terintegrasi. Terima kasih dari NR. Waduh, gimana Drun? Udah paham belum? Dulu Anies ubah nama dan termasuk kebijakan tidak substantif juga kan? Kenapa nggak protes? Kenapa baru sekarang protesnya? Artinya apa yang dulu dilakukan Anies juga nggak penting, menggunakan keahlian tata kata untuk membuat kebijakan yang nggak penting pula. Dan sekarang mereka baru merasakan tidak enaknya istilah diubah-ubah kan? Itu namanya pelajaran buat para kadrun. Kalau sekarang mereka protes tapi dulu nggak protes, namanya munafik dan berat sebelah, mendukung membabi buta yang selalu dianggap wajar dan memaksa orang memaklumi.
ini. Lucu dong, mereka baru merasakan tidak pentingnya ubah istilah di zaman PJ Heru, tapi merasa itu sangat penting di era Anies. Standar ganda ini namanya. Dulu warisan Ahok juga sering ditiadakan kok. Balai kota yang dulunya terbuka untuk pengaduan warga ditutup secara sepihak oleh Anies dengan alasan tidak masuk di otak. Normalisasi sungai 5 tahun dihadang, ditunda, bahkan terkesan tidak dipedulikan. Pembangunan rumah DP 0 juga gagal total. Ini seperti menyiksa warga, tak bisa ke kiri pun tak bisa ke kanan. Terombang-ambing sampai pusing karena tidak ada kejelasan. Kelompok sebelah emang payah, sukanya play victim, yang salah dianggap wajar, tapi ketika ingin menghapus kesalahan, malah protes dan menganggap itu keji dan leceh. Jadi gimana menurut Anda? Sudah paham kan bedanya? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Ramalan seniman terbukti, revitalisasi Taman Ismail Marzuki malah bikin hancur. Gerak cepat PJ Heru usut dugaan kong-kali-kong revitalisasi tim. Jakpro era Anies malapetaka untuk Jakarta. Pokoknya selama orang berpolitik itu masih menggunakan politik identitas, ke depan yang seperti ini akan terus terjadi. Pasti. Dan kayaknya orang-orang bodoh yang kepengen jadi pemimpin itu masih menggunakan praktik-praktik seperti itu. Politik identitas itu jahat. Gubernur nggak pernah mau menganggap mereka, nggak pernah diajak bicara sama sekali. Dan tahu-tahu ketika kita menolak revitalisasi yang belum dibicarakan itu, dia udah hancurkan gedung-gedung. Semua dihancurin jadi puing-puing. Kita ingin tahu detail masalahnya sesungguhnya apa. Jadi moratorium ini kita dorong dengan cara kita secepatnya akan memanggil saudara gubernur, Mas Anies Baswedan, DPRD, DKI, dan Jakpro. Seperti dilansir tribunjakarta.com, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bereaksi soal BUMD PT Jakarta Propertindo atau Jakpro yang terbukti melakukan kong-kali-kong dalam proses tender proyek revitalisasi dari Taman Ismail Marzuki atau tim tahap 3. Adapun proyek revitalisasi tim tersebut dijalankan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. PJ Heru pun menyebut masalah Jakpro ini bakal dibahas lebih lanjut di internal Pemprov DKI Jakarta. Kata PJ Heru pada Kamis 20 Juli, nanti akan dibahas di internal kami ya. Ketiga perusahaan itu terbukti bersalah dalam perkara nomor 17/KPPU/L/2022 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan pekerjaan proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki atau tim tahap 3. Orang nomor 1 di DKI Jakarta ini pun mengaku bakal memanggil jajaran direksi Jakpro terkait kasus revitalisasi tim ini. Evaluasi menyeluruh pun akan dilakukan guna memastikan tidak ada lagi kasus persekongkolan jahat seperti itu di kemudian hari. Sebelumnya, KPPU memutuskan PT Jakpro terbukti bersalah dalam kasus persekongkolan proyek revitalisasi tim tahap 3 yang dilakukan di era Gubernur Anies. BUMD itu terbukti bersekongkol dengan dua perusahaan lain, yaitu PT Pembangunan Perumahan Persero dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Ketiga perusahaan ini diputus KPPU bersalah atas tudingan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Atas pelanggaran tersebut, PT Pembangunan Perumahan dijatuhi denda 16,8 miliar rupiah dan denda 11,2 miliar rupiah diberikan kepada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Sedangkan PT Jakpro tidak dikenakan denda dan hanya diminta tidak melakukan tindakan diskriminatif dan atau segala bentuk persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang. Majelis Komisi pun memerintahkan ketiga perusahaan itu untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Khusus untuk PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan PT Pembangunan Perumahan diwajibkan menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda kepada KPPU. Sebagai informasi, perkara ini berasal dari laporan publik terkait dengan dugaan persekongkolan tender pada proyek revitalisasi tim tahap 3 untuk pekerjaan interior bangunan. Dugaan persekongkolan muncul setelah pada 2021 lalu, Jakpro melakukan pembatalan tender tanpa didasari justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Jakpro pun disinyalir memfasilitasi kedua perusahaan itu agar menjadi pemenang tender yang dilakukan ulang. Gerak cepat yang dilakukan PJ Heru dalam merespon adanya kong kali kong dalam pelaksanaan tender proyek revitalisasi yang melibatkan PT Jakpro akan menjadi langkah baru bagi kebaikan PT Jakpro. Di awal-awal revitalisasi tim oleh Anies memang sudah mengundang polemik karena tidak dilibatkannya seniman dalam proyek ini, asal gusur saja. Revitalisasi seolah-olah menghilangkan jiwa dari semangat tim yang dibangun pada 1968 oleh Gubernur Ali Sadikin tersebut. Tim memang sudah menjadi bangunan megah dan modern, tapi apakah itu mempunyai jiwa di dalamnya atau sekedar bangunan saja? Mengingat mall dan bangunan mewah sudah cukup banyak di Jakarta. Padahal inti dari seni itu ya murni seni, bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan semata. Bukan sisi komersial saja, itu yang membedakan teater dan dunia hiburan mainstream. Tapi Anies tidak demikian. Anies tidak mengerti seni, yang ia tahu hanya kepentingan pribadinya dan menghancurkan wadah para seniman. Ujung-ujungnya yang turun tangan mengurusi adalah Presiden Jokowi. Miris memang karena Anies seolah menganggap tim hanya menjadi beban Pemprov DKI selama ini, dan itu sebabnya sekarang mesti dialihfungsikan menjadi pohon duit. Gila sih. Ironis memang karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tahu menghargai sejarah dan budayanya. Kita yang ada sekarang ini adalah perjalanan dari sejarah. Menyedihkan banget, menyeramkan jika kemudian seorang Anies Baswedan melupakan sejarah dan mengukur budaya dari uang. Gak heran jika nantinya harga dirinya pun bisa dibeli dengan uang, karena memang uang itulah yang menjadi takaran dirinya. Benar-benar miris. Bagaimana menurut Anda?